hari ini kita akan bahas seperti biasa sentimen pergerakan market hari ini ya. Market hari ini dibuka cukup fantastis ya, kurang lebih di 1%-an ya, di naik hijau 1%. Lalu kita akan bahas sentimen dan juga apa driver untuk pergerakan market pada hari ini ya, dan top gainer, stop loser untuk perdagangan hari ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat hari ini tuh didominasi ya, kayak kita lihat digerakkan oleh drivernya gitu ya. Kalau ngomong dari The Fed sendiri kan kita udah lihat bahwa sampai akhir tahun tuh harusnya nggak ada kenaikan suku bunga ya. Jadi kayak kita lihat cenderung dipertahankan gitu view-nya untuk sekarang. Jadi impact juga ke market ya, dari segi global dan di lokalnya juga nilai tukar yang membaik ya, seiring dinaikinnya suku bunga. Jadi ada inflow lagi yang membuat nilai tukar rupiah membaik. Jadi cukup baik ya untuk IHSG seperti itu correlation-nya ya. Jadi rupiah kalau nggak terlalu melemah itu bagus ya untuk IHSG seperti itu ya. Jadi kalau rupiahnya menguat terhadap US dollar itu bisa menjadi katalis positif untuk IHSG pada perdagangan minggu-minggu ini ya terutama ya. Nah, untuk top gainers dan top loser ya, ternyata Goto itu udah lumayan ya. Kalau yang dari hop dari 50-an, 60-an udah hampir Weiger. Sekarang udah menguji level resistance 115 gitu ya untuk Goto. Dan ini hati-hati ya kalau Goto sekarang. Kalau waktu itu kan memang breakout. Nah sekarang kalau Goto ini kalau dilihat dari pergerakannya itu uji resisten di 115 ya. Jadi ini perhatikan ada pressure-nya, selling pressure bisa ke koreksi dulu ke 107 dan di 100 ya, seperti itu. 107 dan 100 itu level support untuk IHSG. Jadi untuk Goto maksudnya. Nah, IHSG-nya sendiri kemana ya? Kita bahas dari IHSG dulu. IHSG itu kita lihat dari medium term dan long termnya ya. IHSG ini uji resisten nih di level, kalau kita lihat tuh di level 71 ya, 7150 ya. Nah itu merupakan resisten yang cukup kuat untuk untuk IHSG gitu. Jadi kita bisa antisipasi untuk terjadinya koreksi terlebih dahulu ya untuk IHSG ya, seperti itu ya. Jadi kita melihat adanya tekanan untuk IHSG untuk beberapa hari ke depan ya, seperti itu. Jadi penurunannya juga masih wajar ya. Jadi ini sebenarnya kemarin harusnya ini koreksi ya, ternyata masih nggak koreksi lagi. Jadi kita lihat masih downside correctionnya ke 7.000 ya sekarang ya, instead of 9.950 naik gitu, seperti itu level supportnya. Terus di Goto ya, kita ke Goto. Ke Goto itu resisten di 115, supportnya ada di 107 dan 100 ya. Jadi itu dua level untuk Goto. Sudah mulai uptrend kembali ya. Jadi low yang paling penting adalah di level 100 itu tadi ya, itu merupakan high sebelumnya. Jadi itu merupakan level yang harus diantisipasi ya untuk Goto ini, seperti itu. Udah mulai uptrend, jadi tinggal tunggu koreksi ya. Jadi biasa ada konsolidasi kecil atau namanya koreksi yang cukup dalam di area-area retracement yang penting gitu, 618 gitu misalnya, itu merupakan area yang menarik ya untuk kita entry. Karena kalau BBRI ini udah capai ya, udah kena resisten di 5.500. Ini kita lihat potensi menjadi koreksi gitu ya, potensi koreksi karena ada gap juga ya, ada gap di 5.300 nih, dikhawatirkan dia bisa terjadi penutupan gap dulu ya. Jadi ini kita lihat ada common gap di sini, kita bisa lihat gap yang ditutup di level 5375 ya untuk jangka pendeknya. Jangka panjangnya mah ya masih uptrend aja ya sebenarnya ya. Dari waktu itu pun turun ke 6.800 tuh masih consider di uptrendnya untuk di BBRI, seperti itu. Berikutnya di aman ini teknik rebound doang ya. Jadi hati-hati karena volume penjualannya cukup gede. Jadi
bisa rebound. Namun perhatikan kembali level supportnya ya. Kalau di bawah support udah bisa kemungkinan lower low dan lower high, jadi bisa bearish gitu. Jadi sebenarnya belum ya, cuman hati-hati kalau dia jebol support di mana levelnya. Ini sebenarnya masih uptrend. Nah, level supportnya ada di 6.000 ya, seperti itu. Di 6.000, sorry di 5.800-an, 5.800 itu merupakan level resistance untuk AMMN ya. Jadi bisa diperhatikan situ karena kalau break dari low-nya sebelumnya itu bisa menjadi bearish untuk aman. Jadi bisa berbalik arah ya. Untuk BCA sih masih oke ya. Potensi penguatan ke 9.300 masih oke, cuman pergerakannya agak lama ya. Seperti itu. Berikutnya di Telkom nggak apa-apa sih. Ini juga Telkom juga lagi retest doang ya. Jadi nggak masalah. Bagi yang mau entry di 3750 itu oke. Under 3.800 oke lah ya. Kita untuk Telkom ya. Level supportnya di Telkom itu di 3.600 ya, 3.650 ya, itu level support terdekatnya ya. Karena itu merupakan structure sebelumnya dari double bottomnya, jadi ini masih oke lah ya. Telkom tuh masih menarik. Cuman mungkin kena resisten aja ya untuk hari ini, resisten sampai di 3.850an itu resisten. Jadi ya let's say kita lihat penurunan koreksi juga masih nggak masalah ya, seperti itu. Telkom masih menarik sih, break dari descending broadening wedge-nya secara jangka yang lebih menengah. Upside targetnya masih ke 4.200 tuh masih bisa ya untuk Telkom, seperti itu. Lalu berikutnya kita lihat ada di mana. Kita lihat tadi Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini cenderung sideways kecil di antara 5.820 sampai 5.900 ya. Masih sideways kecil sih, belum terlalu gerak ya. Nggak kayak BRI ya, BCA juga masih nggak gerak, cuman masih lebih oke ya. Kayaknya masih ada lebih momentum gitu. Karena juga dilihat sideways kalau Mandiri ini. Lalu Gajah Tunggal. Nah, kalau Gajah Tunggal udah menguji level demand area tadi ya. Juga udah sempat dibahas di post market juga beberapa hari yang lalu. Dan sudah nyampe target price ya, sudah arah ya lebih tepatnya. Nah, ini udah jangan dikejar sih kalau udah kayak gini. Yang ada malah udah arah nanti bisa nurunnya berapa persen kan, jadi dalam banget gitu penurunannya. Jadi nggak usah dikejar ya untuk Gajah Tunggal ini gitu. Kalau ASI itu rebound di 5.400an ya, itu support. Jadi kita lihat ada rebound untuk Astra ya pada perdagangan kemarin. Upside terbatas ke 6.000 ya. Jadi upside terbatas ke 6.000, kalau berhasil break lagi ke 6.200. Overall trendnya baru mau keluar dari sideways sih sebenarnya. Abis bearish tapi udah demand sideways kecil ya, seperti itu. Nah, kalau brand sendiri bagaimana? Kalau brand kita lihat di brand ini masih menguji resisten di 6.925 ya, seperti itu. Sampai di 7.050. Nah, itu range resistennya, dan udah ada multiple rejection ya. Jadi perhatikan level resisten karena ini rawan koreksi juga sebenarnya ya. Walaupun masih uptrend, cuman dengan bearish pin bar ini multiple rejection tuh kita bisa lihat adanya koreksi terlebih dahulu. Berikutnya di APIC ya. APIC ini sih bagus ya, uji level support baru gitu ya di 1130. Nah, ini bisa ke 1170 ya untuk APIC ini. Jadi itu untuk technicalnya untuk di APIC ini. Berikutnya yang terakhir ada di Medka ya. Medka ini terkena sentimen. Jadi Medka Antam ini terkena metal ya, terutama terkena sentimen harga komoditasnya ya, seperti itu. Dari nikelnya yang rebound. Nah, Medka ini
breakout kemarin ya dari descending broadening wedge-nya, levelnya di mana? Udah lewat ya waktu itu di sekitar 2400 gitu ya. Nah, target price-nya kemana gitu? Kalau lihat target price-nya untuk Metka ini, kita copy dari capetannya ya, kita copy ibaratnya cari target penguatannya gitu. Nah, target penguatannya itu ada di sebenarnya resisten ya, resisten di 2780 sampai 2800 ya, itu resisten. Untuk di 2800 sampai 2900 lah ya untuk di Metka ini seperti itu. Nah, jadi itu yang menarik sih, Metka sih masih menarik ya, cuman buy on weakness. Terus Astra, nah kalau Astra udah bisa cukup mulai koleksi sih, lagi dari support. Lalu Telkom juga 3700 under, bawah dikit itu menarik. Jadi ada beberapa yang bisa dilihat ya setelah berhasil breakout apakah berhasil retest lagi. Nah itu untuk hari ini ya. Jadi value transactionnya kalau kita lihat ini hari ini berapa di 8,7 ya, 8,7 ya, sedang lah ya di market kayak gini 8,7. Hopefully nanti akhir sesi bisa 9,5 gitu ya. Jadi lumayan oke lah ya, nggak terlalu banyak juga kayak tahun lalu yang bisa 11, 12, 13 triliun, tapi at least udah agak naik ya. Kemarin-kemarin tuh 5, 6, 5, 6. Jadi memang kenaikan yang udah cukup lumayan, kenaikan transaksi yang cukup lumayan ya, seperti itu. Didukung salah satunya ya oleh Goto dan BBRI ya. Itu aja udah menyumbang 2 triliun yang kurang lebih. Jadi dua transaksi itu yang mendorong sebenarnya kenaikan harga IHSG pada hari ini ya, seperti itu. Karena kan bobotnya gede ya, apalagi Goto gitu ya. Market floatingnya gede di bursa. Jadi kalau di indeks kan pakainya floating ya, floating jumlah saham yang beredar gitu. Nah, karena jumlah saham yang beredar banyak, itu Goto dan market cap-nya gede, jadi cukup ngimpact ya kayak IHSG seperti itu. Nah, mungkin dari overview-nya adalah seperti itu untuk IHSG ya, untuk IHSG dan top gainer dan top losers. Jadi kita lihat IHSG bagaimana ya akhir tahun ya. Akhir tahun sih biasanya sih ada window dressing ya. Window dressing tuh kayak ya kita lihat lah ya, biasa tuh udah terjadi kecuali tahun lalu ya. Jadi memang tahun lalu juga nggak terjadi nih, karena memang keadaan global yang nggak enak gitu, yang kurang bagus ya, di mana waktu itu juga inflasi masih peakingnya ya. Sekarang udah better ya sebenarnya, inflasi Amerika di 3%-an gitu ya. Cuman biasanya by data sih ya, biasa window dressing ya adalah naik blue chipnya. Jadi kita harapkan momentum window dressing itu terjadi lagi ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk yang IHSG ya, dan overallnya untuk company big caps ya, seperti itu. Jadi overall itu, jadi terus marketnya kemana? Resisten di 7150, kalau nggak berhasil tembus koreksi dulu ke 7000-an ya, seperti itu untuk IHSG. Jadi kita expect adanya penurunan koreksi dalam beberapa hari ke depan ya, mungkin seminggu lah ya. Seminggu ini masih ada koreksi dikit atau konsolidasi ya, wajar gitu, karena hari ini naiknya lumayan loh, 1% tuh IHSG sekarang udah lumayan banget ya, karena dengan likuiditas yang kurang besar itu kita lihat bahwa ada artinya ada buying volume yang cukup besar juga gitu, karena yang gerak kan big cap gitu ya. Kalau nggak gede nggak mungkin kan, nggak bisa menggerakkan IHSG seperti itu. Nah, itu kita lihat untuk hari ini ya. Jadi overall trennya secara besar masih sideways, dan kalau kita lihat yang menarik apa gitu ya, menarik tuh sebenarnya kita bisa lihat di beberapa ya, kayak SMRA itu menarik ya, inverted head shoulders. Lalu era menarik ya, era menarik karena inverted head shoulders dan lagi retrace. ASA juga sebenarnya masih menarik, tapi kalau dapat entry yang di bawah 1000 lah ya, 950 sampai 980 gitu ya, inverted head shoulders-nya ketika dia mengalami pullback dikit lah ya. Kalau ngarepin di bawah 900 gitu, 895 sebenarnya waktu itu udah bisa ya dapat ya. Cuman kalau sekarang sih udah up ya, harga belinya juga udah di 950 sampai 980 itu tadi. Target price-nya di mana kalau ASA ya? Kalau ASA itu di ASA itu 1000
1030 ya sampai 1050 itu target jangka pendeknya ya, seperti itu. Udah membentuk higher high dan higher low juga, structure-nya udah mulai bullish nih, menarik untuk menjadi watchlist nih teman-teman pas sekalian, seperti itu. Ya mungkin kalau ada yang mau nanya kita ke kolom Q&A ya. Kolom Q&A, jadi kalau kita lihat Q&A-nya ada yang nanya STAA ya, STA ya. Nah kalau STA ini kita lihat kurang liquid ya, jadi kalau secara likuiditas ini kurang, transaksinya kurang liquid, jadi perhatikan size-nya ya sebenarnya. Kalau sebenarnya nggak apa-apa, cuman perhatikan size dan volatilitasnya ya. Kalau nggak liquid begini tuh cenderung volatile ya, kayak naik sehari bisa merahnya banyak gitu. Nah beda kalau sama yang big caps gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya perhatikan likuiditas dan volatilitasnya aja sih gitu. Sekarang secara tren bagaimana ya? Secara tren ini lagi di supportnya ada di 830, resistannya ada di 880. Jadi masih bergeraknya downtrend sih kalau itu dibilang ya, masih downtrend. Jadi kalau mau ambil pendek ya itu technical rebound sih. Jadi harus aware atau menyadari bahwa yang memang rebound yang terjadi ini ya rebound sementara seperti itu. Nah itu yang penting sih untuk diingat gitu ya, karena kalau yang kayak gini tuh biasa naik orang berharap naik lebih jauh lagi, nggak bisa sih. Kalau lagi downtrend ya tetap aja ketahan di resisten dan turun lagi gitu teman-teman sekalian nih. Jadi mungkin sampai di sini ya hari ini. Jadi ya segi bagaimana akhir tahun sih 7.200 masih bisa ya, walaupun koreksi dulu nih seminggu 2 minggu, nanti melanjutkan kenaikannya dari 7.000 ke 7.200 ya. Jadi turun ke 7.000 dan 7.000 naik lagi ke 7.200 yang mentok di 7.200 untuk akhir tahun. Hopefully sih di tahun ke depan memang lebih baik ya, dalam artian secara value transaction, karena memang berasa kering banget ya, terdry ya tahun ini tuh, sideways besar dan cukup melelahkan. Kalau memang suka big caps gitu, yang dulu big caps lumayan gerak tuh sekarang kayak hampir gak gerak gitu ya, kayak big banks atau yang beberapa saham tuh cukup ini ya, cukup pergerakannya cukup lambat ya gitu ya. Kalau kita lihat kenapa ya itu memang kayak gitu, tapi ya memang kalau small cap kan kita sizingnya juga nggak bisa terlalu besar ya. Pertama likuiditas, kedua volatilitasnya juga kadang kan kita juga nggak bisa ambil posisi lebih banyak kalau stop lossnya banyak ya. Misalnya kayak volatile gitu kan bisa 10% ya gitu. Nah itu kan kita nggak mungkin ambil size yang banyak gitu, mungkin setengahnya atau berapa, lebih dikit yang dari biasa. Kalau yang kita ambil blue chip kan biasa kita pun menerapkan kayak paling 3%, 5%, 7% mentok gitu. Nah itu pun udah oke kan, nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau yang volatile kan bisa 10-15%. Nah itu kan yang harus dijaga size-nya gitu, bukannya makin gede gainnya kita gedein aja kan, nggak dong. Kalau kena volatilitas pasarnya kita harus disiplin ya, kita kena dong nanti gitu loh. Jadi kan itu harus dijaga ya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dengan marketing kayak gini ya paling kita ambil yang third liner dengan memang waiting atau misalnya risk management yang lebih ketat seperti itu. Nggak bisa kita kayak big caps yang kayak kita cicil multiple buy di sini nanti rebound kita bisa jual. Nah itu bisa berjalan. Tapi kalau yang di volatile bisa nggak? Bisa juga sih sebenarnya. Cuman kalau yang menjadi tricky adalah yang menjadi tantangan kayak kita bisa nggak sabar masuknya, karena kan terkadang tuh naik dulu terus turun lagi gimana. Nah itu fluktuasinya yang memang membuat kita kadang jadi kembali berpikir lagi, ini kayaknya udah mau diambil deh, ini kayaknya harusnya udah masuk deh semua porsi peluru kita. Nah ternyata masih turun lagi, kayak contohnya kayak BBKP kemarin, supportnya ternyata di 340 gitu ya. Sebenarnya di support ada, BBKP itu ya 330 ya, 340 gitu ya. BBYB gitu, misalnya support ada di 350, dia false breakdown terus melanjutkan penurunan terus langsung ditutup hijau lagi. Nah itu kan bisa terjadi ya, maksudnya volatile ya. Nah seperti itu. Nah jadi kita lihat semoga ke depan di ISG tahun depan lebih inilah ya, lebih bergerak lah intinya itu, karena tahun ini memang nggak secara big caps nggak terlalu gerak sih seperti itu. Banking aja geraknya pelan-pelan ya, kayak BCA gitu juga masih pelan. Ya mungkin untuk hari ini sampai di sini aja teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi. Semua keputusan investasi kembali lagi ke teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menjadi
memberikan gambaran lah ya, memberikan gambaran bahwa tentang view IHSG dan watchlist saham untuk hari ini gitu.